Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa amadana fid daraini, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan baik-baik saja kalian di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pasti tenangkan jiwa kita, tenangkan hati kita, bersihkan hati kita dan selalu berprasangka baik kepada siapapun. Insya Allah akan jadi sehat hatinya dan sehat badannya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masih di Akhlak lil Banat, juz awal, bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bintul adibah, seorang anak perempuan yang beradab. Ya. Atau bisa dikatakan seorang anak perempuan yang sopan. Al-bintul adibah tahtarimu walidayha wa muallimatiha wa ikhwanaha al-kibar wa akhwatiha al-kabirat. Ya. Si anak perempuan yang sopan, yang mempunyai adab, yang mempunyai attitude yang baik. Yang seperti bagaimana? Yaitu yang menghormati kedua orang tuanya. Ya. Kemudian menghormati guru-gurunya si bintun. Kemudian siapa lagi yang dihormati? Kakak-kakaknya laki-laki, ya. Dia hormati oleh si bintun. Kemudian siapa lagi? Kakak-kakaknya perempuan dihormati juga sama si bintun. Wa kullu man hiya akbaru minha. Pokoknya si bintun ini menghormati siapa saja yang lebih besar darinya. Subhanallah. Jadi kalian yang mempunyai kakak laki-laki, yang mempunyai kakak perempuan, hormati mereka. Ya. Dan siapa saja yang lebih tua dari kalian, lebih tua ya, bukan lebih besar badannya aja, tapi lebih tua dari segi umur boleh, dari segi ilmu juga boleh. Ada yang umurnya masih misalnya umurnya 12 tahun, ya. Kemudian dia lebih pintar. Sedangkan kamu umurnya sudah 18 tahun. Nah, kita menghormatinya karena ilmunya itu juga sangat luar biasa. Jadi yang dihormati ilmunya dan juga menyayangi usianya, ya. Siapa saja ini si bintun ini, siapa saja yang lebih besar darinya dia hormatin. Kemudian bagaimana? Wa tarhamu ikhwanahal shighar wa akhawatihas saghirat. Dan si bintun ini menyayangi, ya, menyayangi saudara laki-lakinya yang kecil atau adik laki-laki, boleh dikatakan begitu. Dan juga saudara-saudara perempuannya yang kecil atau adik-adiknya yang kecil perempuan. Wa kullu man hiya asgharu minha. Dan si bintun ini siapa saja yang lebih kecil darinya, dia tetap sangat menyayanginya. Nah, subhanallah ya. Ini karena memang Rasul itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu menyayangi siapa saja. Ya. Pernah dengar kisahnya Nabi Muhammad dilempari kotoran, dilempari batu oleh orang yang membencinya. Tapi apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak sama sekali. Tapi Nabi Muhammad balas dengan kasih sayang, balas dengan perhatian. Kenapa kok Nabi Muhammad tidak membalasnya? Itulah yang harus kita ambil dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan contoh sebagai umatnya.
Ini dilempari loh ya, dilempari sampai Nabi berdarah, Nabi enggak membalas sama sekali. Nabi tetap mendoakan, semoga suatu saat nanti Allah berikan hidayah. Nah, tiap hari dilempari batu, tiap hari dilempari terus. Pas suatu hari, orang yang melempari Nabi tersebut tidak melempari pakai batu. Nabi Muhammad malah nanyain, ini siapa? Yang ini si A misalnya ya, si A yang biasa lempari saya kemana? Kok nggak kelihatan? Gitu. Ditanyain, Masya Allah. Kabar-kabarnya sedang sakit. Wahai Nabi, oh di mana rumahnya? Mau apa? Apakah engkau mau membalasnya? Oh tidak, saya mau menjenguknya. Subhanallah. Punya sikap seperti itu, jaga itu dari Nabi. Jadi jangan sampai orang yang memusuhi kamu musuhin lagi, ya berantem, jadinya berantakan, ruksak hatinya, ruksak imannya, berantakan semuanya. Nabi mengajarkan kita selalu tenang, selalu balas dengan kebaikan. Siap? Insya Allah. Selalu menyayangi ya, seperti si Bintun ini selalu menghormati yang lebih besar darinya dan selalu menyayangi siapa saja yang lebih kecil darinya. Kemudian yang bagian keduanya watasduqu fi kalamiha. Dan si Bintun ini jika berbicara selalu jujur, ya, selalu tidak bohong. Fi kalamiha, dalam ucapannya. Watatawaddu li khairiha, dan selalu tawadhu, ya, selalu tawadu pada orang lain. Tawadhu itu apa? Dia si Bintun ini walaupun misalnya dia orang kaya tapi dia tidak sombong, ya. Walaupun dia nilainya bagus di sekolah tapi dia tidak memamerkan nilainya, menjelekkan temannya. Kemudian juga kalau di keluarganya dia misalnya termasuk orang yang mapan, orang yang kaya di kampungnya tapi dia tidak sombong. Nah, itu termasuk tawadhu, ya. Kemudian jika dia apalagi dia disakiti, dia tidak melawan tapi mendoakan. Itu tawadhu. Ketika apalagi? Itu sifat tawadhu luar biasa. Ya, seperti halnya tadi Nabi. Intinya penyakit-penyakit dalam hatinya dibersihkan terus setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Ya karena kotoran itu datangnya mungkin setiap saat, ya. Makanya harus dibersihkan juga setiap hari, setiap saat bahkan harus dibersihkan. Jangan hanya rumah saja yang harus dibersihkan, hati kita pun harus selalu dibersihkan agar sehat selalu, agar selalu tersenyum. Karena kecantikan, kegantengan seseorang itu bukan dari tampilannya saja, tapi dari inner beauty, dari dalam hatinya. Makanya kalau hatinya bersih, hatinya selalu ditata, hatinya selalu memaafkan, insya Allah inner beauty-nya keluar. Amin. Sama seperti si Bintun ini. Ini Bintun ini luar biasa nih. Inner beauty-nya pasti bagus karena dia tidak mempunyai rasa sombong, ya, tidak mempunyai sifat pembenci, enggak ada. Kemudian wala tu'jabu binafsiha. Tadi si Bintun ini tidak sombong pada dirinya. Nah, ketika dia punya sesuatu, ketika dia punya ilmu, dia berbagi ilmunya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya temannya ini nggak ngerti pelajaran matematika, maka si Bintun ini mengajarkan caranya, ya, bukan jawabannya, cara mengerjakannya. Begitu, jadi tidak pelit ilmu. Wa tasbiru 'alal adza, dan si Bintun ini juga sabar dalam menghadapi berbagai penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhibbul ghadab, dan tidak suka marah, ya, wasyakwa, dan juga tidak suka mengeluh. Nah, si Bintun ini dikasih penyakit sama Allah, nggak ngeluh. Ikhtiar tetap ikhtiar ke dokter, alhamdulillah. Ikhtiar ruqyah juga alhamdulillah. Yang pasti ikhtiar itu harus, ya, tapi kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan kita sakit itu memang Allah sedang diuji, ya, diuji kesabaran kita, diuji sampai apakah kita sakit tetap ibadah kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Nah, itu sebenarnya ujian semua.
Tapi kalau kita sabar ya insya Allah jadi pahala. Jadi nggak mengeluh ketika sakit, ya dinikmatin prosesnya sakitnya, oh ternyata nggak enak sakit itu. Jadi biar merasakan ketika sehat itu harus menjaga begitu kesehatannya ya. Wala tuqatiul banat wala tukhasimuhunna. Dan si perempuan ini juga tidak suka memutuskan tali pertemanannya dengan teman-temannya dia, si Bintun. Dan tidak suka memusuhi dan tidak suka berdebat dengan teman-teman perempuannya. Jadi kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan si Bintun, Bintun lebih baik mengalah. Ya, daripada harus terpecah pertemanannya gitu. Jadi mengalah. Itu luar biasa sekali ini sifat si Bintun ya. Wa tastahi an ta'mala qabihan, dan si Bintun ini malu jika melakukan hal yang jelek ya. Walau kanat wahdaha, walaupun si Bintun ini dalam keadaan posisinya sendiri. Dia tidak berani berbuat jelek. Misalnya di dalam kelas itu si Bintun sendiri. Di kelas itu ada tas-tas yang isinya uang jajan teman-temannya. Nah, si Bintun itu tidak berani ngambil karena memang bukan haknya si Bintun. Ya. Jadi jangan sampai ada kesempatan dia mengambil uang temannya misalnya, jangan. Ya. Nah, si Bintun ini tuh enggak seperti itu. Karena dia malu sama Allah, ya. Li'annaha takhafu rabbaha, karena si Bintun ini takut sama Allah. Allah melihat. Wa tasma'u nasaiha walidayha, dan si Bintun ini mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari kedua orang tuanya si Bintun. Wa muallimatiha, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari guru-gurunya si Bintun. Diamalkan, dipraktekkan nasihat-nasihat baik dari gurunya, dari kedua orang tuanya si Bintun. Wa tulazimul adab, dan juga si Bintun ini membiasakan sopan fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Contohnya seperti apa? Hina ma ta'kul au tamshi au tatakallam au tanam. Ya. Mempunyai adab ketika dia makannya jangan sampai sambil lari-larian dia makan. Adab-adab makan tuh di Islam ada, adab-adab minum juga ada. Ada berjalan juga. Jangan sampai ada orang tua di depan kita mau lewat, ada orang tua atau ada guru kita nyelonong aja jalan. Jangan, ya. Tapi kalau adab kita di Indonesia ya, jadi si pundaknya ini agak dibungkukan sedikit, ya. Misalnya, permisi Bu, assalamualaikum, ya agak dibungkukan. Itu tanda hormat. Ya, adabnya memang seperti itu kalau kita ngikutin adab timur ya. Kalau adab barat ya biasa aja. Kemudian adab berbicara dan juga adab tidur. Semuanya di Islam sudah diatur ya. Baik, seperti itu penjelasannya. Insya Allah jika ada kata-kata yang kurang berkenan